Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Yuda Eka Prasetya, siswa kelas 12 SMK Raden Rahmat Mojosari, Mojokerto. Dalam rangka turut berpartisipasi dalam video vocational challenge 2021. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tata cara pemeriksaan tekanan bahan bakar dan reset ECM. Berikut langkah-langkahnya. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan Honda Matic Beat Pop tahun 2016. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan bahan bakar pada sepeda motor. Adapun alat yang harus dipersiapkan yaitu full pressure gauge, majun, dan obleng plus. Dalam pemeriksaan tekanan bahan bakar ada dua prosedur yang harus kita lalui. Prosedur pertama yaitu menghilangkan tekanan bahan bakar terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian lepas konektor full pump. Setelah itu putar kunci kontak dari off ke on. Lalu hidupkan mesin sampai mesin mati. Setelah itu putar kunci kontak dari posisi on ke off. Setelah prosedur pertama selesai, maka kita akan melanjutkan ke prosedur kedua, yaitu melakukan pengukuran tekanan bahan bakar. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melepas kabel negatif pada baterai. Kemudian lepas fitting bahan bakar dengan memberi perlindungan terlebih dahulu dengan majun agar bahan bakar yang ada tidak tumpah untuk menghindari bahaya konsleting pada komponen motor. Selanjutnya pasang full pressure gauge pada pompa bahan bakar dan pasang juga konektor full pump. Kemudian pasang kembali terminal negatif pada baterai. Lalu putar kunci kontak dari posisi off ke on dan hidupkan motor. Tekanan bahan bakar pada motor Honda Beat ini menunjukkan 294 kPa. Sementara standar tekanan bahan bakar yaitu 263 sampai 316 kPa. Jadi tekanan bahan bakar pada motor Honda Beat yang kita periksa ini masih ke dalam keadaan normal. Setelah hasil pemeriksaan kita peroleh, langkah selanjutnya yaitu melepaskan full pressure gauge dengan melakukan prosedur menghilangkan tekanan bahan bakar terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Putar kunci kontak dari posisi on ke off. Selanjutnya, lepas konektor full pump. Kemudian, putar kunci kontak dari off ke on. Nyalakan mesin motor sampai kondisi mati. Setelah itu, putar kunci kontak ke posisi off. Kemudian lepas kembali kabel negatif pada baterai. Langkah selanjutnya, lepas alat ukur full pressure gauge dari pompa bahan bakar yang terpasang dan dilanjutkan memasang fitting bahan bakar kembali seperti semula. Kemudian hubungkan kembali konektor full pump. Langkah berikutnya pasang kembali kabel negatif ke baterai. Kemudian putar kunci kontak dari posisi off ke on. Lalu nyalakan mesin motor. Nah sahabat, itulah tadi langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan tekanan bahan bakar pada sepeda motor Honda Beat. Selanjutnya kita akan melakukan reset ECM.
Berikut langkah-langkahnya. Untuk mereset ECM pada sepeda motor, alat yang harus dipersiapkan yaitu SCS konektor, jumper line, dan obeng. Langkah pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off, kemudian lepas DLC cap pada konektor DLC. Selanjutnya, hubungkan SCS dengan konektor DLC. Putar kunci kontak dari off ke on. Lalu, saat kunci kontak pada posisi on, lihat lampu mil pada speedometer dan baca kode kerusakan pada sepeda motor dengan menghitung kedipan lampu mil. Hal yang harus dipahami dalam pembacaan kode kerusakan yaitu kedipan panjang dibaca 10 dan untuk kedipan pendek dibaca 1. Untuk lebih jelasnya dalam membaca kode kerusakan bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, lepaskan SCS konektor dan hubungkan kembali SCS konektor. Lalu tunggu kurang lebih sekitar 5 detik. Lihat lampu mil pada speedometer. Apabila lampu mil berkedip terus-menerus secara cepat, maka reset ECM dinyatakan berhasil. Nah, sahabat, itulah tadi langkah-langkah dalam melakukan reset ECM. Selanjutnya, kita akan melakukan reset turtle possession atau TP. Untuk melakukan reset TP, pastikan kode kerusakan pada ECM sudah dihapus atau di reset. Baru kita bisa melakukan reset TP. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian hubungkan SCS konektor ke TLC. Selanjutnya, lepas konektor EUT. Kemudian hubungkan jumper line ke kabel konektor EUT. Putar kunci kontak dari posisi off ke on. Dan lihat lampu mil. Lampu mil akan menyala lambat pada speedometer. Kemudian, lepaskan jumper line dari konektor kabel EUT. Maka lampu mil akan berubah menjadi berkedip terus-menerus secara cepat. Hal ini menandakan reset EUT telah berhasil. Putar kunci kontak pada posisi off, kemudian cabut SCS konektor dari DLC. Langkah selanjutnya yaitu hidupkan mesin sepeda motor untuk mengecek putaran stasioner mesin. Kemudian putar baut penyetel RPM sampai putaran stasioner yaitu pada putaran 1700 RPM dengan memperhatikan tachometer. Setelah semua selesai, pasang DLC cap dan rapikan kembali. Setelah reset TP berhasil, langkah selanjutnya yaitu reset attitude. Berikut langkah-langkahnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan setting mode 1 pada sepeda motor Honda Beat. Pertama, pastikan kunci kontak pada posisi off. Kemudian tarik handle gas secara penuh dan tahan. Selanjutnya, putar posisi kunci kontak dari off ke on. Lihat lampu mil. Lampu mil akan berkedip panjang 1 kali, disusul dengan kedipan 1 kali secara terus-menerus dengan cepat. Lalu, lepas handle gas. Lihat kembali lampu mil. Lampu mil akan berkedip perlahan 1 kali secara terus-menerus. Hal ini menandakan bahwa reset attitude telah berhasil. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Yuda Eka Prasetya dari SMK Raden Rahmat Mojosari. Salam satu hati, SMK bisa, SMK hebat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.